There you go. So everyone can hear me. Ini we have some problem with our YouTube. Yay! Seems that our YouTube have some problems, so let's work through the webinar. I mean, to the go live. Anything, if you feel that my voice is clear enough, please let me know. Okay, welcome. Sangat menyenangkan. I don't know, ada yang berbahasa Inggris atau ada yang kayaknya semuanya sudah bisa mulai ya. Oke. Alright, saya akan hari ini kita akan sedikit berbeda dengan program-program biasanya. Biasanya kita deal very much dengan kelas yang kecil dan hanya ada kemungkinan untuk saling berinteraksi. Program hari ini saya sengaja buat terbuka, buat dengan metode yang lebih interaktif, lebih langsung direct seperti ini, dan kita hanya punya waktu 1 jam saja. Jadi teman-teman bersama-sama saya. Not happening. Anyway, alright, mungkin kita dengan IG dulu aja ya, and let's find out another way of the YouTube. Karena dia hanya going round and round and round and round. Aneh. Topik kita hari ini, kita bicara soal color coding, ya. Bagaimana menggunakan post-it. Orang sempat bertanya, wah, kok merek post-it gitu ya. Pengalaman saya menggunakan beberapa merek ternyata untuk sticky notes ternyata kemudian membuat saya lebih, tapi ada yang happy. Kalau hanya menggunakan satu warna, ini sporadic mapping. Kalau ada yang menggunakan satu warna, kita mulai mengklasifikasi. Oke, anything dengan bad feelings, anything dengan sadness, bingung, kita lingkari. Bosan, lagi putus asa. Anything yang membuat happy, misalnya kita kasih warna oranye, bisa nggak kelihatan? Anything that goes online, activities online, pakai biru. Anything that goes with home activities, pakai coklat atau ungu, coklat aja ya. Masak, garden. So basically, you have different color. Jadi kalaupun Anda punya post-it-nya, punya sticky notes-nya satu warna, nggak usah khawatir. Pakai crayon. Dan dari sini kita bisa masuk ke mapping yang kedua, namanya cluster. Ya, bukan clutter, tapi cluster mapping. Yang digabungkan. Oke, bosan, bingung jadi satu, happy.
catch up dengan training online jadi satu, gardening dengan masak jadi satu. All of a sudden kita sudah mempunyai 4 kelompok yang memperlihatkan warna yang berbeda-beda. Kalau kita melihat satu warna membosankan, itu kenapa saya menganjurkan untuk mulai menggunakan warna yang berbeda-beda. Misalnya, kalau tadi Zoom Catch Up adalah yang warna hijau, dan training online juga warna hijau. All of a sudden, change the dynamic. Happy, kita buat warna biru. So we are happy. Misal, garden dan masak, kita pakai yang warna ungu. All of a sudden, your clustering will be based on colors. Ya. Barusan kita sudah melakukan 2 materi. Yang pertama adalah sporadic mapping, tidak teratur. Yang kedua adalah clustering. Ini adalah clustering. Nah, 2 model ini memperlihatkan bagaimana perubahan-perubahan yang bisa dilakukan dalam sebuah proses berpikir. Ya, sporadik aja kita lagi kusut nih, keluarin aja semua idenya. Sudah keluarin semua idenya, baru kemudian kita buat dia menurut clusternya, kelompoknya masing-masing. Kalau kita mengajak diskusi teman-teman, kelompok ber-8 atau ada 16 atau berapapun jumlahnya, dengan online Anda bisa melakukannya menggunakan katakan Zoom ya, atau banyak yang sekarang sudah mulai menggunakan Microsoft Team misalnya, Microsoft Team tuh, atau ada yang menggunakan Meet atau yang lainnya Google Meet. Anda di dalam platform-platform tadi memungkinkan untuk masuk. Ada yang menelpon tiba-tiba, sorry. So, apa yang akan kita lakukan? Nah, kalau kelompok Anda ber-4, ber-5, ada satu metode yang memungkinkan Anda menggunakan proses ini, ya. Namanya platform. Sesudah Anda memasukkan ke dalam kalau misalnya Zoom, Anda menggunakannya breakout room, gitu ya, menggunakan breakout. Anda masukkan sesudah selesai mereka berkumpul, mereka memberikan presentasi. Nah, waktu mereka presentasi dengan Jamboard, kalau dengan offline, kita masukkan mereka ke kelompok-kelompok kecil, lalu mereka presentasi. Lalu kita mengajak mereka untuk menciptakan 4 pemikiran dan share dari 4 kelompok tadi. 4 kelompok tadi. Lalu, mungkin banyak idenya. Buat kotak seperti itu, katakan kita punya banyak ide. Ya.
say we have a lot of ideas. Oops, different color. Platform mengajak kita bilang, oke, kalau dari setiap kelompok sudah maju dengan banyak sekali ide, katakan ada yang 6, ada yang 7, ada yang hanya 3, ada yang 4, tolong dong masukkan ke platform kita, masukkan ke tengah 3 hal utama. Kalau kita mengatakan ada satu yang di tengah ini, kita tulis WFH. Misalnya, 3 hal utama yang harus kita perhatikan, yang membuat kita perlu diskusikan. 3 things. Boleh lebih. Dia akan masukin. Katakan bingung dan bosan. Yang masuk ke tengah ini, inilah yang didiskusikan oleh platform. And this is what we call platform model. Hasil diskusi kelompok dimasukkan ke tengah. Mereka tidak usah presentasikan panjang-panjang, mereka tidak usah presentasikan lebar-lebar. Yang mereka ajukan ke dalam diskusi kelompok yang lebih besar, ke dalam assembly-nya kita, adalah 3 hal, 2 hal, terserah Anda mau memfasilitasinya. Katakan 3 hal, then you have platform model. Masuk ke tengah, kita diskusikan apa yang bisa kita lakukan selagi kita melakukan work from home misalnya. So these are model. Anda lihat bagaimana warna juga memberikan arti dari mana pemikiran itu muncul. Okay? Platform model. Yang kedua, yang bisa kita, ini adalah dari sporadik menjadi cluster, menjadi platform. I will share you another tools. The other tools yang kita bisa kerjakan adalah kalau tadi ngomongin ideation, kalau tadi ngomongin tentang tools yang sederhana untuk diskusi, ada alat-alat bantu yang sangat membantu kita melakukan analisis ya. Salah satu analisis yang paling gampang adalah yang disebut dengan spektrum. Spektrum itu memperlihatkan satu garis panjang, misalnya mulai dari di sini adalah teori, di sini yang ujung satunya adalah praktek misalnya. Kalau untuk Bapak dan Ibu guru atau dosen, kita gampang melakukan spektrum, teori sampai praktek. Apa yang kita lakukan dengan teori dan praktek misalnya? Bisa, ini spektrum bisa macam-macam ya. Spektrum ini bisa model yang paling sederhana, bahwa orang-orang paling tidak memungkinkan untuk dilakukan, paling bisa dilakukan. Bisa spektrum misalnya yang bisa dilakukan orang tua, yang dilakukan oleh anak-anak, bisa. Ada yang in between soalnya. Nah, spektrum itu karena sama seperti warna, tidak ada batas kaku. Dia ada yang setengah-setengah, yang banci-bancinya ada. Yang bisa dilakukan bersama-sama ada. Sehingga Anda bisa bermain dengan spektrum warna yang menarik ya. Saya mempunyai 3 jenis warna 4 jenis warna yang akan memperlihatkan spektrum. Semakin Anda berada di teori, akan berbeda pada saat mulai di tengah, misalnya, mulai lebih praktikal, mulai sangat praktis.
teoretis. Tiba-tiba Anda mempunyai, dan ini kalau misalnya banyak kegiatannya bisa naik di atasnya, sehingga kemudian mempunyai dimensi yang memperlihatkan spektrum yang Anda punya. Mulai dari konsep teoretis sampai konsep praktis, spektrum, ya. Ada proses yang sangat lain juga, ya, juga dengan menggunakan color coding yang sangat beragam. Misalnya, kita tidak menggunakan teori dan praktek seperti ini, kita menggunakan apa yang disebut dengan force field analysis. Okay, so what is force field analysis? Force field analysis ini kerasa banget kalau Anda sekarang ada di perubahan yang lagi cukup tajam, ya. Force field analysis memperlihatkan dua garis, ya. Garis pertama, garis 1 atau kondisi 1, yang ini adalah kondisi 2. Kondisi 1, kondisi 2. Kondisi 1 katakan Anda sekarang, current condition. Kondisi 2 adalah expected condition. Kondisi 1 misalnya yang current condition, kita sedang pandemic, work from home, lockdown. Expectednya kita punya new norm. Oke? Misalnya, apa yang kita lakukan? So, force field analysis ngajak kita untuk mikirin, sekarang kondisi kita currently kayak apa sih? You can write down all this current condition. Ya, work from home, misalnya kalau kita mau tulis ya, work from home, school from home, conflict at home, karena ibu sama bapak ribut ngurusin segala macam terus-terusan, atau anak sama bapak ribut ngurusin TV, siapa yang megang remote control, ya, that's current condition. What is your dream? Ya, what is your dream? Expected new norm adalah kita mempunyai online business, misalnya ya, business online. Yang new norm yang tetap terjadi ternyata adalah partial school from home. Jadi anak mempunyai partial school from home. Mungkin mereka yang sekarang terjadi adalah ide mereka ke sekolah hanya 3 hari dalam 1 minggu, 2 harinya mereka diam di rumah, dan lain-lain. Ya, mungkin we come to a lot of different ideas. Di tengahnya apa? Force field analysis. Force field analysis bilang, what can you do to move from 1 to 2? Ini adalah action. Action. Ya. Dan action bisa kita tulis segala macam. So we can start doing a lot of action based. Belajar online. Bahkan you say network international, karena sekarang petani-petani bawang di Jogja ternyata mengirimkan bawangnya ke Australia. Hebat nggak? Gitu. Kenapa pakai online? They don't speak English by the way, but they know numbers. So ini adalah force field analysis, ya, dari current condition 1 misalnya,
all the way menjadi 2, apa yang kita expect, lalu actionnya kita apa. So all of a sudden you have all the action. Color code memudahkan kita menggunakan peta yang sesederhana ini, ya. Force field analysis. I share you another metode yang sering banyak sekali trainer, guru gunakan. Adalah sering sekali mereka menggunakan kuadran. Ini yang kalau di facilitation disebut dengan plot mapping. Plot mapping adalah kuadran. Jadi kuadran misalnya di sini adalah low and high. Di sini juga high. Yang paling terkenal misalnya kita ngomongin tentang di sini adalah hal yang urgent. Misalnya ya, paling gampang itu kan, lalu important. Ya, kuadran waktunya Dr. Stephen Covey misalnya ya. Dan kita bisa buat plotting. Plottingnya apa sih yang tulis beragam kegiatan, lalu kita mulai melihat, mana sih yang betul-betul urgent yang harus kita lakukan, ya, something that we should do. Then we can start putting things accordingly dengan menggunakan color code. And all of a sudden, the map tells you where you are, who you are. Again, kalau Anda hanya punya satu warna, gunakan crayon. Jadikan dia berwarna. Okay? Now, kita sudah punya berapa tools? 5 ya, 6 ya? Saya kasih lihat tools yang lain. Saya kasih lihat tools yang berbeda. Ada tools yang menyenangkan sekali pada saat kita mau melakukan decision making process. Terutama teman-teman yang sedang menghadapi isu pandemik seperti sekarang. Okay? Kalau Anda berada di perusahaan yang sedang bingung harus gimana, we can use the learning curve atau Philip curve, tergantung siapa yang mempelajarinya nih. Learning curve. Pada saat Wuhan mulai muncul, kita mungkin ada di sini. Ini Wuhan case. Orang Indonesia waktu ada di Wuhan, tenang. Belanda masih jauh, gitu ya. Lalu mulai muncul, wah, mulai masuk nih ya. Ada exciting, ya. Ada bukan exciting tapi anxiety, ada kekhawatiran. Orang mulai ada yang khawatir. Muncul di titik B, kekhawatiran meningkat. Sekarang kita mulai berada di titik yang orang mulai, wah, it's okay, nasib, hadapi, gitu ya. Takut, waduh, si ini sakit, aduh, orang yang meninggal mulai banyak, aduh, ya, takut, drop. And ladies and gentlemen, we might have a choice. Mau terus takut sampai kemudian collapse, atau ada titik E yang sangat signifikan yang membuat kita bilang, saya nggak mau mati, saya nggak mau gila, saya nggak mau bunuh diri, saya nggak mau perusahaan saya tutup, saya nggak mau bisnis ini gagal. I've been developing this business for 15 years. I don't want to see it fail. Okay? Di sini titik awalnya. Dan karena itu biasanya sesudah terjadi di titik rendah ini, pilihannya kan either you die or you go up. Ya. So, kita punya titik F,
dan titik G. Hati-hati bahwa titik G itu sebetulnya adalah titik awal sebelum plateau lagi. Bahaya dari comfort zone. So, sebelum itu terjadi, kita harus melakukan perubahan-perubahan baru. Nah, di setiap titik, we can create color code. Gimana kita waktu Wuhan datang? Cuek. Gimana kita di posisi B pada saat kita sedang meningkat kekhawatirannya. Okay? Bagaimana, mungkin ini yang ungu, angka kehidupan kematian gitu ya. Ini mungkin seperti ini. Lalu kita mulai milih. Okay, we don't want to die. Ya, pada saat turun, we don't want to die. Kita membuat perubahan, kita melakukan pilihan yang sangat penting. So what can we do? Sehingga kita mulai menciptakan action yang baru. So the same color. Nah, misi mudah-mudahan warnanya cukup. Wah, sama. Katakan dengan warna ini ya. Sehingga kita mencapai titik yang J lagi. Artinya, even learning curve seperti ini bisa menggunakan color coding yang berwarna untuk menggambarkan posisi kondisi kita individu atau organisasi di mana kita, ya, negara bahkan. Pagi masa Wuhan, Belanda masih jauh, cuek, bebek. Bahkan satu menteri bilang, hati-hati, ini bakal jadi pandemi dunia. Menteri yang lain bilang, ayo datang ke Indonesia. Orang nggak berani ke Cina, Indonesia buka pariwisata. Misalnya. Ya, confusing at the beginning. Terus muncul kondisi ini, ya, di mana, wow, it's starting hitting us, ya. Pada saat tiba-tiba ada 100 orang yang meninggal di Indonesia. Itu kenyataan penamparan besar-besaran. Pemerintah mulai mikirin untuk lockdown, ada yang teriak lockdown. Ada yang kemudian mulai muncul ketakutan yang lebih besar. People are going down. Orang akan mulai merasa putus asa. Bisnis mulai bingung. Banyak yang mulai merasa apakah kita perlu tutup. All this happening during SARS. Ada yang kemudian betul-betul tutup. Ya, ada yang betul-betul bisnisnya we cannot handle anymore. Ya udahlah. Ya, this is not a business. Beberapa teman yang punya hotel, mereka bilang nggak bisa. Ya, this is a fail business. Akhirnya tutup. Yang menarik adalah ada orang yang punya hotel. Hotelnya sekarang dia bilang, wow, nggak mau. Saya udah bangun hotel saya 20 tahun. Jadi we can survive betulnya. Apa yang dia lakukan? Dia sudah di F sekarang. Dia menyewakan kamar-kamarnya, ranjang-ranjangnya semua diangkat-angkatin. Tapi kamar per kamar dengan safety, lucu. Setiap kamar tuh ada safety-nya, ada pokoknya prosedur safety-nya bagus. Tiap kamar disewakan per hari untuk orang bekerja. Jadi ternyata bapak dan ibu bread owner tuh bosen kerja di rumah. Jadi they need something, a break. Dan mereka sewa murah, tapi mereka bisa pergi ke hotel ini, duduk dan mengerjakan kerjaan mereka. Yang menarik, di satu kota, 2 hotel yang satu disewakan kepada pemerintah, bekerja bersebelahan dengan rumah sakit, untuk disewakan sebagai tempat dokter-dokter dan perawat tinggal. Hanya dibatasin sebuah jalan raya seberangan, hotel ini dengan pemandangan kaca jendela yang bagus dan sederhana tapi ringkas, hotel ini menyewakan kamar-kamar untuk dijadikan tempat orang-orang bekerja yang bosan di rumah, boleh bekerja di situ, harganya nggak mahal. Yang dibutuhkan adalah internet yang bagus, ada air minum, bisa buat teh, bisa buat kopi. Kalau mereka makan, mereka turun ke bawah dengan prosedur yang, atau dikirimkan ke kamarnya, tapi dengan prosedur yang sangat kuat.
sometimes kebanyakan dari mereka malah bawa makan dari rumah. Jadi bawa bekal. They're in the F condition. So, banyak orang yang kemudian mulai menuliskan apa sih the new normal. So, ini Philip curve, ya. So, Bapak dan Ibu, color code, color post-its seperti ini. Kalau Anda tidak punya color post-it, Anda bisa menggunakan, kalau misalnya hanya punya satu warna, Anda menggunakan lingkaran atau rim gitu ya. Kalau istilah banyak orang yang bilang frame, rim, lingkaran, dan bisa menjadikan pengganti untuk melihat pada setiap posisi bisa warna yang berbeda. Rimnya berbeda, color code-nya berbeda. So itu dari saya. Kita akan banyak membahas tentang different tools ini, hal-hal yang berbeda. Tidak terlalu banyak on the sticky notes, tapi on the tools. Minggu-minggu ke depan, saya akan share banyak sekali, sebenarnya banyak tools yang ada, tapi saya akan share 9 tools yang akan kita pakai pada periode 7 minggu ke depan. Dan betul-betul membahas satu tools atau 2 tools dalam satu session Wednesday webinar with BR2C. Tune in ke IG kita. We will hear more about what we do. Dan kalau Anda ada masukan, ada ide, then tell us what you want us to tell, what you want us to share with you. Dan untuk hari ini, have a very good time. Stay healthy, stay happy, stay productive. I will see you next week in Wednesday webinar with BR2C. Kita ketemu lagi di webinar hari Rabu bersama BR2C. Sama jamnya, jam 3.30 sampai jam 5. Dan kita akan belajar teknik dan belajar metode-metode pemetaan, menggunakan pemetaan, kapan kita gunakan, bagaimana kita gunakan. And I hope you enjoy the session. Thank you very much. I'll see you.